untuk dapat memanfaatkan dengan benar hidupnya mereka di bulan Ramadan. Karena ampunan Allah sangat deras, rahmatnya Allah sangat deras, dan banyak Allah membebaskan hamba-hambanya yang telah masuk neraka, sehingga mereka terus-menerus mengingatkan orang-orang sekitarnya dan sekelilingnya untuk dapat benar-benar memanfaatkan kehidupan mereka di dalam bulan Ramadan. Dengan memaksimalkan bulan Ramadan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang wajib ataupun yang sunnah, akan merubah keadaannya menjadi lebih baik dan lebih sempurna ketika ia keluar dari bulan Ramadan. Kita ini sebagai hambanya Allah, diperintahkan Allah untuk beribadah. Tapi sama-sama kita ketahui, ibadah itu tidak mudah, tidak ringan kita melakukannya, kita melaksanakannya. Karena ada hambatan, ada rintangan dari syaitan, nafsu, dan syahwat, sehingga membuat kita berat, sulit menjalankan ibadah, ketaatan, dan kebaikan. Lebih mudah, lebih ringan meninggalkan ketaatan, kebaikan, dan ibadah. Baik ketika ia menjauh, menghindar dari ibadah, ketaatan dengan melakukan kemaksiatan, atau menganggur tidak melakukan dari ketaatan, kebaikan, juga dari kemaksiatan dan kemungkaran. Kita akan menemukan orang diajak ke majelis nggak mau, diajak darus nggak mau, padahal nggak ada yang mereka lakukan saat itu. Mungkin dia nggak keluar rumah, mungkin dia tidak sedang melakukan kemaksiatan, tapi enggan yang mau bergerak, enggan yang mau berdiri, enggan yang mau keluar melakukan kebaikan, ketaatan. Ada di antara mereka yang memang menolak melakukan kebaikan, ketaatan, tapi kalau kemaksiatan, kemungkaran, semangat, giat, bahkan istiqomah. Na'udzubillah min dzalik. Walhasil intinya ada orang yang meninggalkan karena malas, sekalipun dia tidak melakukan kemungkaran, kemaksiatan di saat itu. Ada yang meninggalkan kebaikan, ketaatan karena kemaksiatan dan kemungkaran yang bersama-sama dilakukan atau sama-sama dikerjakan di jam yang sama. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya. Akan tetapi itulah nafsu, itulah syahwat, itulah syaitan yang membuat kita menghindar, menjauh dari ketaatan, kebaikan, dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di musim-musim biasa kita meninggalkan kebaikan, ketaatan, itu sudah mendapatkan kerugian yang sangat besar, apalagi musim-musim kebaikan.
kita tinggalkan, kita akan mendapatkan kerugian yang jauh lebih besar. Contoh gini, kalau kita bukan di bulan Ramadan, meninggalkan satu majelis ilmu aja sudah kehilangan banyak kemuliaan, keistimewaan. Karena dikatakan menghadiri satu majelis ilmu itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat, lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit, lebih baik daripada menghantarkan 1000 jenazah. Ini pahalanya besar. Sholat sunnah aja, sholat itu pahalanya banyak. Setiap kali kita rukuk atau sujud, dosa berjatuhan. Karena Nabi menggambarkan seperti itu. Ketika rukuk atau sujud, seperti orang yang sholat itu mikul dosa. Nah, kalau barang itu dibawa, otomatis ketika merunduk atau bahkan agak nurun gini, mau nggak mau akan jatuh semua. Seperti sesuatu yang ada di kantong atas. Ketika kita sholat akan jatuh. Kullama raka'a aw sajada kharajat dzunubuh. Setiap dia rukuk atau setiap kali dia sujud, dosanya akan keluar alias terbuang, terhapus. Ada lagi riwayat yang disebutkan oleh Rasul SAW tentang sholat 5 waktu. Digambarkan oleh Rasulullah seperti orang yang di depan pintu rumahnya ada sungai, yang mana ia setiap hari mandi 5 kali dari sungai tersebut. Lalu Rasulullah bertanya, ayabqa min daranihi syai', apakah ada kotoran yang tersisa dari orang tersebut? Para sahabat menjawab, la ya enggak. Begitu juga dosa bagi orang yang melakukan salat 5 waktu. Walhasil, kalau 2 rakaat aja pahalanya besar, apalagi 1000 rakaat. Jauh lebih besar. Akan tetapi itu masih di bawah kemuliaan, keistimewaan orang yang menghadiri majelis ilmu. Lah kalau dia meninggalkan majelis ilmu di luar bulan Ramadan sudah mendapatkan kerugian yang sangat besar, apalagi kalau dia meninggalkan majelis ilmu di bulan Ramadan, double. Sangat kerugian yang akan ia dapatkan, karena keistimewaannya berganda, bertambah. Pahala sunnah, perbuatan sunnah mendapatkan pahala wajib, perbuatan wajib mendapatkan pahala 70 kali wajib di luar bulan Ramadan. Loh, sangat rugi dan sangat menyesal. Karena itu diingatkan di sini, fadha syahru musim lil muqbilin yanalun bil jid a'la magam. Bulan ini, yaitu bulan Ramadan, adalah musimnya orang-orang yang semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meraih dengan kesungguhannya di dalam menjalankan kebaikan, ketaatan, a'la magam. Meraih apa? A'la magam, kedudukan yang sangat tinggi. Kita lihat para aulia, para ulama yang terdahulu, semangat datang bulan Ramadan,
Al-Quran dibaca. Ada yang menghatamkan sehari 2 kali, ada yang menghatamkan sehari 4 kali. Belum sholatnya dengan Al-Quran, belum lagi meninggalkan bantal kasur guling. Lebih banyak, lebih fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala demi meraih kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah musimnya. Ini waktunya. Makanya fala tuhmiluhu bima la yufid wala taqtuluhu bijam'il hutam. Fala tuhmilu, jangan kalian sia-siakan dengan sesuatu yang tidak berfaedah. Kita sia-siakan musim yang luar biasa, tidak meraih sedikit pun dari kemuliaan dan keistimewaannya. Rugi. Jangan yang dosa, yang tidak berfaedah jangan sampai. Musim seperti ini nih, jangan sampai ada yang tidak berfaedah yang kita lakukan. Carilah, kerjakanlah semua yang berfaedah. Artinya apa? Kebaikan-kebaikan yang bisa memberikan kemanfaatan, kemuliaan. Apalagi wala taqtuluhu bijam'il hutam, jangan kalian kotori, jangan kalian coreng kemuliaan yang luar biasa dengan mengumpulkan dunia atau melakukan kemaksiatan dan yang lain sebagainya. Fakam do'at ayyamin umrikum bilahwin walagwin haram au manam. Kalau kita perhatikan dalam satu hari dari bangun sampai tidur, kelalaian, kemaksiatan lebih besar, lebih banyak menghiasi waktu hidup kita daripada ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur kadang kita lupa doa. Yang kita ingat HP. Bangun tidur kita lupa berzikir. Yang kita ingat duit. Bangun tidur kita lupa bersyukur. Yang kita ingat harta dan yang lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat, kita perhatikan ini dari bangun sampai tidur, kelalaian, kemaksiatan, kemungkaran yang lebih besar daripada ketaatan. Kadang ketaatannya jadi campur dengan kemaksiatan. Ketaatannya campur dengan sesuatu yang dapat menghilangkan kemuliaan dan keistimewaannya. Tersisip ria, bangga diri, sombong, iri, dan yang lain sebagainya. Nah, dalam arti waktu kita ini banyak terbuang sia-sia, baik itu dengan yang tidak bermanfaat walaupun tidak berdosa, atau juga dengan yang berdosa. Lah kalau sudah seperti itu, apakah terus akan kita biarkan dalam kelalaian, dalam kemaksiatan, dalam perbuatan yang diharamkan, yang dimurkai oleh Allah? Jangan. Ya apa? Bersihkan. Fahaya irsilu suhufan sajjalat bihi ma amiltum malaik kiram. Hapus, bersihkan buku catatan kita yang buruk, yang maksiat, yang telah dicatat oleh malaikat dari apa yang kita lakukan. Karena kita tahu, jangankan perbuatan, satu ucapan, satu kata keluar sudah dicatat. Dan harus kita ketahui, yang dicatat ini nggak akan mungkin bisa hilang
karena virus atau yang lain sebagainya. Beda dengan memori yang ada di HP atau di laptop atau di komputer. Kena virus, hilang. Kalaupun bisa dikembalikan, akan hilang lagi nantinya. Artinya apa yang kita lakukan itu bisa hilang jejaknya. Tapi kalau yang dicatat oleh malaikat nggak mungkin bisa hilang. Nggak mungkin bisa hilang. Antara menjadi timbangan buruk kita atau adanya seperti tiada. Karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni atau Allah meridhoi kita sehingga adanya seperti nggak ada. Dan itulah yang kita minta kepada Allah. Rabbana la tu'akhidna. Jangan kau tuntut kami. Jangan kau ambil dari kami. Apa yang kami lakukan karena lupa atau salah. Ada itu di buku catatannya ada. Tapi nggak termasuk yang akan memberatkan timbangan kejahatan atau keburukan. Nah itu perlu kita hapus. Atau agar tidak ikut dalam timbangan keburukan. Jadi apa yang telah kita lakukan dicatat oleh malaikat. Seperti yang kita ucapkan, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Lah dengan apa kita menghapusnya? Apa yang telah kita lakukan tercatat oleh malaikat, bima tastati'una min kulli khair wa isba' suwamikum bitta'am. Dengan semua kebaikan yang kalian mampu melakukannya, ketaatan yang kalian bisa kerjakan. Di antaranya disebutkan di sini isba' suwamikum, mengenyangkan orang yang berpuasa di antara kalian. Artinya apa? Memberi buka orang yang berpuasa. Bitta'am, dengan makanan. Kenapa? Faman fattara sha'imina yafuz bi'idqih wa ghufrih wa ajri siyam. Orang yang memberikan buka orang yang berpuasa, dia mendapatkan keberuntungan, bebas dari neraka, ampunan Allah dan pahala puasa. Nah itu hapus apa yang dicatat oleh malaikat dengan melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, agar kebaikan kita jauh lebih besar, lebih banyak, karena pahalanya berlipat ganda daripada kejahatan-kejahatan yang telah kita lakukan. Karena itu, ini musim yang mulia. Raihlah kemuliaan Ramadan dengan benar-benar memperbanyak ketaatan, kebaikan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala yang kita mampu, dengan segala yang kita bisa, baik itu memberikan buka orang yang berpuasa, atau tadarus Al-Quran, atau mencari ilmu, atau juga mengajak, menasihati orang-orang agar menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengannya kita meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.